Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan saya dalam pembahasan materi persamaan trigonometri ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar persamaan trigonometri bentuk yang pertama. Oke, bentuk yang pertama yang kita pelajari hari ini adalah persamaan trigonometri sin X sama dengan sin alfa. Oke, kita berikan ilustrasi dengan soal yang cukup sederhana ya anak-anak. Tentukan semua nilai X yang memenuhi persamaan sin X sama dengan setengah. Nah, untuk menyelesaikan persamaan trigonometri ini, kita bisa menggunakan dua metode ya. Yang pertama menggunakan metode grafik, yang kedua nanti kita bisa menggunakan metode aturan. Nah, yang pertama kita akan belajar bagaimana cara menentukan persamaan trigonometri sin X sama dengan setengah dengan menggunakan metode grafik. Langkah pertama yaitu kita menggambarkan grafik Y sama dengan sin X terlebih dahulu. Nah, di layar nampak di situ ada grafik Y sama dengan sin X. Sebagaimana yang sudah kita pelajari di materi prasyarat bahwa grafik Y sama dengan sin X terdiri atas bukit lembah ya dalam interval 0 derajat sampai 360 derajat. Bukit lembah dan dia periodenya 360 derajat. Sehingga setelah dia menempuh satu lembah, dia akan kembali menempuh satu bukit, kemudian satu lembah gitu. Dan seterusnya. Ya. Ini langkah yang pertama, kita gambarkan grafik Y sama dengan sin X. Langkah berikutnya, karena tadi yang kita mau cari adalah persamaan sin X sama dengan setengah, maka setelah kita menggambarkan grafik Y sama dengan sin X, kita menggambarkan grafik Y sama dengan setengah. Oke. Nah, ini adalah grafik Y sama dengan setengah ya. Dia berupa garis lurus, garis horizontal lurus dengan setengah gitu. Nah, kemudian nilai X yang memenuhi ya, nilai X yang memenuhi persamaan sin X sama dengan setengah adalah merupakan absis dari titik potong grafik Y sama dengan sin X dengan grafik Y sama dengan setengah. Ya, jadi kita tahu bahwa grafik Y sama dengan sin X di sini dia berpotongan dengan garis Y sama dengan setengah. Pada gambar nampak di situ ada 6 titik potong. Ya, yang pertama adalah titik A, nih, kemudian titik B, kemudian titik C, titik D, kemudian titik E dan titik F, gitu ya. Ini yang nampak di grafik. Namun kalau grafik ini kita lanjutkan ke kiri, begitu ya, kita geser, kemudian atau ke kanan, maka akan nampak titik potong yang tidak terhingga banyaknya. Nah, kita list saja yang nampak ya, anak. Siapa saja nilai X-nya gitu ya, absisnya. Nah, Anda bisa melihat misal di titik A. Nah, nilai X yang memenuhi Anda geser, Anda tarik ke bawah. Nah, ternyata dia lurus dengan X yang sama dengan 30 derajat. Maka X sama dengan 30 derajat merupakan salah satu penyelesaian gitu ya. Nah, ini yang pertama, di titik A 30 derajat. Kemudian titik B. Titik B itu adalah 150 derajat. Titik C 390 derajat. Titik D 510. Kemudian ke kiri ya titik E. Ini di kanannya titik D gitu ya. Kalau Anda lanjutkan ini, maka di sini akan nampak grafik Y sama dengan sin X dan grafik Y sama dengan setengah berpotongan di
titik dengan absis 750 derajat ya. Kemudian ada titik E yaitu negatif 210 derajat absisnya. Oke, harusnya ada titik F ya. Titik F di sini nilainya adalah negatif 330 derajat. Nah, kalau kita perhatikan nilai-nilai di sini, nilai-nilai yang ada di sini itu bisa kita cari polanya, anak-anak ya. Kita lihat di sini yang menjadi patokan atau menjadi nilai kunci daripada nilai-nilai yang lain adalah X sama dengan 30 derajat yang pertama. Kemudian yang lain adalah X sama dengan 150 derajat. Kita lihat grafik ya. Nah, ini kita lihat. Titik C ini kalau kita perhatikan, titik C ini kita bisa cari dari titik A yang kita geser sejauh, nah ini sejauh 360 derajat. Titik D ini kita bisa cari dari titik B yang kita geser sejauh 360 derajat lagi ya. Nah, nanti kalau di sini ada titik tadi gitu ya, yang absisnya 750, ini juga kita bisa cari dari titik C yang ditambah atau digeser sejauh 360 derajat. Nah, gitu ya. Maka di sini kita bisa membuat pola. Nah, 390 derajat itu bisa kita cari dari 30 derajat yang kita tambah dengan 360 derajat. Nah, 510 derajat bisa kita cari dari 150 derajat yang kita tambah dengan 360 derajat. 750 derajat bisa kita cari dari 390 derajat yang kita tambah dengan 360 derajat. Ya. Nah, sedangkan yang negatif 210 derajat itu berasal dari 150 derajat yang kita kurangi dengan 360 derajat. Misal kita mau diminta mencari titik yang lain, bisa juga gitu. Misal sebelah kanan ya. Nah, sebelah kanan di sini kita bisa cari dari 510 yang kita tambah juga dengan 360 derajat. Sehingga hasilnya adalah 870. Di samping kiri dari 30 derajat yang kita kurangi dengan 360 derajat. Hasilnya adalah negatif 330 derajat. Nah, ini pola ini nanti akan menjadi kunci gitu ya, menjadi cikal bakal daripada aturan dalam menyelesaikan persamaan sin X sama dengan sin alfa. Kita lanjut ya, anak. Kesimpulan ya. Persamaan sin X sama dengan sin alfa ya. Kalau kita punya sin X sama dengan sin alfa, maka X-nya bagaimana? Ada dua kemungkinan ternyata ya. Kita lihat kembali yang pola tadi. Oke. Ini ada dua kemungkinan ya. Jadi kunci pokoknya tadi ada alfa ini 30, ini 150. Jadi 30 derajat ini bisa kita misalkan sebagai alfa. Maka kunci yang kedua adalah 150 derajat. Kira-kira 150 derajat ini bisa kita nyatakan sebagai apa? Nah, kalau kita lihat 150 derajat itu adalah 180 derajat yang kita kurangi dengan 30 derajat. Ya, hasilnya 150. Jadi 150 ini adalah 180 yang kita kurangi dengan alfa. Nah, ini menjadi aturan akhirnya ya. Oke. Maaf, aturannya belum. Oke. Ini aturan kita. Jadi kalau kita punya sin X sama dengan sin alfa, maka penyelesaiannya yang pertama adalah
X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Ini saya yakin untuk bentuk yang pertama kita tidak susah gitu ya untuk menghafal. Karena seolah-olah sinnya dihapus saja gitu. Kalau sinnya dihapus maka X-nya sama dengan alfa. Nah ini terkait dengan periodenya grafik Y sama dengan sin X. Karena periodenya adalah 360 derajat, maka X-nya di sini berulang setiap 360 derajat. Sehingga X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Atau yang tadi adalah X-nya yang kedua 180 derajat kita kurangi dengan alfa. Ditambah lagi dengan K kali 360 derajat. Ini sama ya, perulangan periodenya. Nah ini kalau dalam derajat. Bagaimana kalau dalam radian? Tinggal kita ganti satuan derajatnya ke dalam satuan radian. Nah itu ya, X sama dengan alfa ditambah K kali 2pi, atau X sama dengan Pi dikurangi alfa ditambah K kali 2pi. Dengan K adalah bilangan bulat. Nah, mari sekarang kita selesaikan contoh tadi, gitu ya. Sin X sama dengan setengah, menggunakan aturan ini gitu. Tanpa kita pakai grafik. Langkah awal kita cari alfanya dulu. Sin berapa yang nilainya setengah? Nah, di 4 kuadran itu sin yang nilainya setengah gitu ya, karena positif. Kita ingat kembali perbandingan trigonometri di semua kuadran. All sindikat tangan kosong ya. Di kuadran 1 semua bertanda positif, di kuadran 2 sindikat sin bertanda positif, di kuadran 3 tangan gitu ya, tangan bertanda positif, kemudian di kuadran 4 kosinus bertanda positif. Nah, karena di sini persamaannya adalah sin gitu ya, maka dan nilainya positif, maka kita mencari gitu. Nilai alfa berapa yang nilainya setengah? Pastinya ada di 2 kuadran 1 dan kuadran 2. Oke, kita ambil yang di kuadran 1. Sin X sama dengan sin 30 derajat. Apakah hanya seperti ini saja? Begitu. Apakah hanya sin 30 derajat yang nilainya setengah? Tidak ya, anak-anak. Anda bisa pakai yang di kuadran 2. Siapa kuadran 2? Ya, sin X sama dengan sin 150 derajat. Nanti hasilnya sama ya, cuman prosesnya jelas beda. Nah, di sini yang kita anggap sebagai alfa adalah 30 derajat ya. Ini kita anggap sebagai alfa. Akibatnya menurut kesimpulan, menurut aturan, maka X sama dengan yang pertama alfa. Alfanya 30. Alfa 30 derajat tambah K kali 360 derajat. Atau untuk yang aturan kedua adalah X-nya 180 derajat dikurangi alfa. 180 derajat dikurangi 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kita sederhanakan. X sama dengan 150 derajat ditambah K kali 360 derajat. Langkah selanjutnya adalah kita masukkan nilai K-nya. K-nya tadi adalah bilangan bulat ya. Karena di sini tidak ada interval X ya, anak-anak, tidak ada batasan nilai X, maka kita harus bisa memberikan penyelesaian yang mewakili nilai X semua nilai X. Ya, bisa positif, bisa negatif, atau mungkin 0. Maka untuk pengambilan nilai K di sini, kita bisa mulai dari bilangan yang negatif, K negatif. Nah, itu ya. Saya mulai dari K negatif 1. Anda boleh pakai K sama dengan negatif 2. Atau K sama dengan negatif 3 boleh. Untuk K sama dengan negatif 1, maka X-nya di sini yang pertama 30 derajat ditambah K-nya negatif 1 dikali 360 derajat. Hasilnya negatif 330 derajat. Atau X yang kedua
sama dengan 150 derajat ini ya, ditambah K negatif 1 kali 360 derajat, hasilnya negatif 210 derajat. Oke, kita lanjut K yang berikutnya, K0. X-nya berapa? Tinggal dimasukkan ya, K-nya 0, hasilnya adalah 30 derajat. X yang berikutnya 150 derajat. Lanjut ke K yang lain, yaitu K sama dengan 1. X-nya berapa? 390 derajat ya. Dari mana ini kok langsung Bu? Ya Anda boleh nih 30 tambah aja dengan 360 ya. Dari mana 510? 150 tambahi dengan 360 ya. Ini cara cepatnya. K sama dengan 2 sama, tambahi 360, hasilnya 750. Yang sebelah sini 510 tambahi dengan 360, hasilnya 870 ya. Mau lanjut ke K berikutnya boleh, tapi ini sudah mewakili dari penyelesaian persamaan sin X sama dengan setengah ya, jadi HS-nya nah seperti ini ya, titik titik titik, ini artinya dan seterusnya ke kiri. Negatif 330 derajat, negatif 210 derajat, kita urutkan ya. 30 derajat, 150 derajat, 390 derajat, 510 derajat, 700 ini 50 derajat, kemudian yang terakhir adalah 870 derajat. Nah, tapi ini bukan nilai X yang terakhir ya, anak, karena masih banyak nilai X yang lain. Maka di sini kita kasih lagi titik titik titik. Nah, itu ya. Sama Bu dengan yang tadi, sama. Pakai metode grafik, hasilnya sama. Nah, ini lebih efektif ya anak-anak. Jadi metode grafik itu mudah kalau misalkan soalnya sederhana seperti itu tadi ya, sin X sama dengan setengah. Kita gambar grafik Y sama dengan sin X, kita gambar grafik Y sama dengan setengah. Tapi untuk yang soal yang mungkin lebih kompleks lagi, kita menggunakan metode grafik akan mengalami kesulitan. Ya, kecuali kalau kita menggunakan aplikasi GeoGebra, ya itu tepat dan cepat ya. Tapi kalau misalkan kita tidak boleh atau tidak bisa pakai aplikasi GeoGebra, maka untuk hasil penyelesaian yang tepat dan cepat begitu ya, ya kita pakai aturan. Ya. Oke, kita lanjut ya. Contoh soal 1. Tentukan semua nilai X yang memenuhi persamaan 2 sin 3X ditambah akar 3 sama dengan 0. Nah, seperti ini kalau kita pakai metode grafik jelas akan kesulitan anak-anak ya. Ya, Anda harus menggambarkan grafik yang rumit ya. Apalagi kalau menggambarnya manual, jelas nanti penyelesaiannya tidak tepat ya, kurang tepat. Oke. Kita selesaikan pakai aturan. 2 sin 3X ditambah akar 3 sama dengan 0. Langkah awalnya silakan Anda pindah dulu. Akar 3 di sini kita pindah ke ruas kanan. Hasilnya 2 sin 3X sama dengan min akar 3. Kemudian 2 di sini harus kita hilangkan ya. Jadi aturannya bunyinya sin X sama dengan sin alfa ya anak. Sin sama dengan sin. Perkara X-nya nanti bisa bermacam-macam, bervariasi. Seperti ini tidak lagi X tapi 3X ya. Mungkin nanti di soal yang lain itu X dikurangi berapa gitu ya. Jadi yang penting harus kita jadikan sin sama dengan sin. Maka untuk 2 di sini harus kita hilangkan. Caranya gimana? Kita bagikan ke sini ya. Sehingga sin 3X sama dengan min akar 3 per 2. Nah, baru sekarang kita mencari sin 3X sama dengan sin berapa gitu. Ya. Sin berapa yang nilainya min akar 3 per 2? Oke. Sin yang nilainya negatif 3 per 2 itu adalah di kuadran, kalau yang negatif ya berarti di kuadran berapa anak? All sindikat tangan kosong. Yang negatif berada di kuadran 3 dan kuadran 4 ya.
Nah, di sini saya ngambil yang di kuadran 3, yaitu 240. Kalau mau pakai yang kuadran 4 boleh. Ya, berarti hasilnya nanti berapa itu? 360 dikurangi 60, 300 ya. Alfanya pakai 300 boleh. Ya, alfanya pakai 240 seperti saya ini boleh. Hasilnya nanti sama. Prosesnya yang berbeda. Oke, ini alfanya ya. Maka sinnya kita hilangkan, 3x sama dengan 240 derajat tambah k kali 360 derajat. Atau 3x sama dengan 180 derajat dikurangi alfa, dikurangi 240 derajat. Ditambah k kali 360 derajat. Oke. Berikutnya kita sederhanakan. 3x sama dengan ini 180 dikurangi 240 negatif 60 derajat. Tambah k kali 360 derajat. Ya. Jadi di sini anak-anak, ini tidak harus x ya. Kalau di aturan iya, memang di aturan itu bunyinya x. Kita lihat kembali aturannya. Nah, ini bunyinya x sama dengan alfa. X sama dengan 180 derajat dikurangi alfa. Tapi lihat di sini. Ini adalah bentuknya sin x sama dengan sin alfa, karena di sini x ya. Kalau di sini 3x, maka di sini pun ikut 3x. Kalau di sini 2x, di sini juga 2x, di sini 2x. Kalau di sini x dikurangi 30 derajat, maka di sini pun x dikurangi 30 derajat, sini juga x dikurangi 30 derajat. Jadi menyesuaikan bentuk yang ini anak-anak. Yang saya kotak-kotak ini ya, selalu saya kasih kotakan begini. Ya. Lanjutkan ya. Oke, nah langkah berikutnya kita belum bisa memasukkan nilai K ya. Boleh sebenarnya, tapi metode itu kurang efektif. Ya, paling efektif Anda sederhanakan dulu di sini, ya, supaya menjadi X gitu ya. Maka harus kita bagi dengan 3. Akibatnya X sama dengan 240 dibagi 3, 80. 360 derajat dibagi 3, 120. Ya. X sama dengan 180 derajat ditambah K kali 120 derajat. Yang kedua, sama kita bagi 3. Maka di sini X sama dengan negatif 20 derajat ditambah K kali 120 derajat. Nah, sampai di sini baru kemudian kita masukkan nilai K-nya gitu ya. Ini lebih sederhana. Nah, kenapa di sini saya mulai dari 0 anak-anak? Nah, kita lihat kembali ya. Oke. Nah, di sini batas dari nilai X-nya adalah dari 0 derajat sampai 360 derajat. Ya. Kalau K-nya di sini saya mulai dari negatif 1, maka nilai X yang pertama di sini negatif. Di sini pun juga negatif. Padahal X-nya di sini diawali atau dibatasi mulai 0 derajat begitu ya. Jadi kalau negatif, sudut negatif tidak memenuhi. Ya, jadi kita pintar-pintar nilai K. Mulai dari mana kita harus memasukkan nilai K? Ya. K kita mulai dari 0. X yang pertama berarti 80 derajat. Atau X yang kedua negatif 20 derajat. Nah, karena batasnya mulai 0, maka negatif 20 derajat tidak memenuhi. Kita lanjut K1. X-nya berapa? Nah, 200 derajat. Dari mana, Bu? Tinggal nambah ya. Dari 80 kita tambah dengan 120. 80 tambah 120, 200. X yang kedua, sama. Anda tambahi dengan 120, hasilnya adalah 100. K2, X-nya 320 atau X-nya 220. Kita lanjut K3, X-nya 440. Nah, ini sudah lebih dari 360 ya. Maka kita tuliskan di situ tidak memenuhi. Atau X yang kedua 340.
masih memenuhi ya. Apakah kita lanjutkan ke 4? Nah, sepertinya sudah kita bisa melihat bahwa untuk K4 jelas tidak akan memenuhi di dua nilai X ya. Nah, maka di sini kita bisa menuliskan, jadi penyelesaian persamaan 2 sin 3X ditambah akar 3 sama dengan 0 untuk X lebih dari atau sama dengan 0 derajat, kurang dari atau sama dengan 360 derajat adalah, tinggal kita list ya. Nah, paling kecil adalah 80 derajat, kemudian 100, kemudian 200, 220, 320, dan 340. Nah, begitu anak-anak ya. Nah, di sini tidak ada titik-titik seperti di contoh yang awal. Kenapa? Karena jelas di sini nilai X-nya dibatasi mulai 0 sampai 360. Ini tidak ikut ya, karena di luar batas. Ini juga tidak ikut di luar batas. Kita anak-anak. Oke, kita lanjut. Contoh 1, kita pakai cara 2. Jadi tadi adalah cara 1. Cara 1 ini cara yang kita menggunakan aturan gitu ya. Pakai aturan. Jadi X-nya sama dengan alfa, yang kedua X-nya sama dengan 180 derajat dikurangi alfa plus K kali 360 derajat. Kita lihat di sini saya ada cara lain gitu ya. Soalnya sama Nana. Hanya penyelesaiannya yang sedikit berbeda. Oke, saya lanjut ya. Pindah ruas. Oke. Ya, ini sampai di sini kita cari nilai sin berapa sajakah yang nilainya min akar 3 per 2. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa ada dua nilai alfa, ada dua nilai X gitu ya. Ada dua sudut yang nilai sinnya itu sama dengan negatif akar 3 per 2. Negatif itu berarti yang pertama ada di kuadran 3 ya. Yang kedua di kuadran 4 ya, all sindikat tangan kosong. Nah, maka di sini kita tuliskan untuk yang pertama di kuadran 3 siapa sih yang nilai sinnya itu negatif akar 3 per 2? Nah, tadi sudah ya, adalah sin 240 derajat. Maka di sini oke, kita tuliskan sin 3X sama dengan sin 240 derajat. Atau kita langsung di sini tidak pakai aturan yang 180 derajat dikurangi alfa tadi, tidak. Kita langsung mencari untuk kemungkinan yang kedua, yaitu sudut yang berada di kuadran 4 yang nilai sinnya adalah negatif akar 3 per 2. Siapa? Tadi sudah juga saya sampaikan, yaitu 300 derajat. Nah, ini ya. Jadi kita tuliskan seperti ini. Nah, jadi bukan alfa sama 180 dikurangi alfa. Kita langsung mencari sudutnya gitu ya, sudut yang bersesuaian. Nah, langkah berikutnya kita seolah-olah hilangkan aja sinnya. Ya. Nah, sinnya dihilangkan, tinggal 3X, di sini tinggal 240 derajat. Nah, ini kalau ini tetap ya, Nana. Ini mengingat periodenya sin ini. Ditambah K kali 360 derajat. Yang sebelah sini 3X sama dengan 300 derajat tambah K kali 360 derajat. Jadi sinnya dihilangkan. Kita sederhanakan, kita bagi 3, X sama dengan 80 derajat tambah K kali 120 derajat. Ini sama persis dengan yang tadi. Nah, ini beda. X sama dengan 100 derajat tambah K kali 120 derajat. Ini yang beda di sini ya. Nah, kita lanjut. Ini tadi yang pertama dan yang kedua. Nah, sama. Kita masukkan nilai K-nya 0. Oke. Hasilnya 80. Satunya 100. Memenuhi. K1, X-nya 200. Atau X-nya 220. K2, X-nya 320. Atau 340. Oke, K3 tidak perlu sudah ya, karena sudah jelas tidak memenuhi. Nah, hasilnya berapa? Sama persis ya.
Dan sama persis dengan yang penyelesaian tadi. Hanya proses beda. Nah, ini kan ya prosesnya beda-bedanya di sini, yang sini sama. Ini beda anak-anak ya. Tadi di sana tadi yang cara 2 itu 100, ini negatif 20. Tapi hasil sama. Oke. Kita lanjut ke contoh 2 ya. Oke. Ya anak-anak, ini contoh 2-nya. Batasannya pakai pi ya. Jadi 0 sampai 2 pi radian. Langkah awalnya kita sama dengan ke 0. Nah, ini anak-anak ya. Jadi sin ini sudah benar ya. Tinggal di sini kita cari sin berapa yang nilainya 1. Sin yang nilainya 1 itu di semua kuadran itu hanya ada satu tempat ya. Ya, jadi sin itu kan satu bukit, satu lembah. Puncak bukitnya itu adalah 1 dan itu ketika x-nya sama dengan 90 derajat. Maka di sini sin 5x ditambah 10 derajat sama dengan sin 90 derajat. Nah, inilah yang kemudian kita anggap sebagai alfa. Sehingga kesimpulannya tinggal hilangkan sinnya. 5x tambah 10 derajat sama dengan 90 derajat tambah k kali 360 derajat. Atau alfa satunya 180 dikurangi alfa ya. Nah ini. Nah ini tadi ya. Nah, ini 180 dikurangi alfa, dikurangi 90. Nah ternyata hasilnya lihat anak-anak, ini sama persis ya. Bentuknya sama. Kalau bentuknya sama, jelas nanti nilai x yang didapat juga akan sama. Maka untuk kasus yang seperti ini kita tidak perlu menyelesaikan di 2 tempat. Kita cukup selesaikan di 1 tempat saja. Ya. 5x sama dengan 90 derajat dikurangi 10 derajat ya, sama dengan ditambah k kali 360 derajat. Kemudian 5x sama dengan 80 derajat ditambah k kali 360 derajat. Nah ini kita sederhanakan. Dibagi 5. X sama dengan 16 derajat ditambah k kali 72 derajat. Ini tidak perlu anak-anak, karena sama. Anda selesaikan kayak gini pun hasilnya nanti sama. Nanti kita cukup operasikan yang pertama saja. Lanjut ya. X sama dengan 16 derajat tambah k kali 72 derajat. Untuk k-nya 0, X-nya 16 derajat, k-nya 1, X-nya 88 derajat, k-nya 2, X-nya 160 derajat. Oke, k3, X-nya 232 derajat, k4, X-nya 304 derajat, k5, X-nya 376 derajat. Dan ini sudah tidak memenuhi ya, sudah melewati batas nilai X. Nah, HS-nya tinggal di list 16 derajat, 88, 160, 232, 304. Ingat bahwa tadi batasnya adalah radiannya. Di soal tadi batasnya adalah berupa radian. Nah ini. Maka soal kita atau pekerjaan kita tidak boleh berhenti sampai derajat. Nah, oh iya Nana, ini lupa ya. Saya tidak menyampaikan. Jadi di sini kenapa Bu nggak pakai aturan yang kedua, yang pakai langsung radian? Anda boleh sebenarnya. Jadi di sini kita sudah langsung misalkan. Nah ini karena nggak pakai radian ya Nana. Kalau mau pakai radian ini pun juga harus diubah jadi radian dulu. Ini diubah jadi radian dulu. Ini kalau dirubah jadi radian itu 1/18 pi ya. Nah ini juga langsung. Berarti pi per 2. Nanti di sini ada pi per 2. Di sini ada 1/18 pi. Di sini ada 2 pi. Nah Anda mengoperasikannya itu pasti akan lebih rumit anak-anak. Karena ada pecahan gitu ya. Dioperasikan itu lebih rumit. Jadi saran saya kalau ada batas yang seperti ini, nah
Kita kerjanya pakai derajat aja dulu. Nanti baru kita temukan ya. Jadi kita temukan HS berupa derajat. Bentar. Nggak apa-apa, pakai derajat dulu. Baru nanti hasilnya kita rubah ke radian. 16 derajat itu kita jadikan radian. Hasilnya 4pi per 45. 88 derajat jadikan radian sama dengan 22pi per 45. 160. 8pi per 9. 232. 58pi per 45. Terakhir yang 304 sama dengan 76pi per 45. Nanti bisa dicek ulang ya ini anak-anak. Siapa tahu saya ada yang salah gitu. Nah, baru HS-nya kita list. Nah, seperti itu. Bagaimana anak? Ada pertanyaan? Kira-kira bisa dipahami ya. Jadi silakan metode cara seperti ini bisa Anda aplikasikan di contoh-contoh soal yang lain ya. Nah, sekali lagi ini bisa dicek ulang. Ya, barangkali saya ada yang salah. Itu anak-anak yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.